ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini saya pakai bahan untuk komposit ya. Pakai bahan komposit. Ya. Apa sih dari bahan komposit itu? Bahan komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih dari material sehingga dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Jadi dari awal perkuliahan kita sudah sepakat bahwa untuk mencari sifat-sifat dari mekanik material itu bisa digabung dengan kombinasi dua atau lebih dari bahan material yang lain sehingga akan mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang baru dari benda itu sendiri. Lalu tujuannya dibuat komposit itu apa? Yang pertama, perbaiki sifat mekanik dan sifat spesifik tertentu. Lalu mempermudah desain yang sulit pada manufaktur. Lalu keleluasaan dalam bentuk desain yang dapat menghemat biaya dan menjadikan bahan material tadi lebih ringan. Itu adalah tujuan dari yang disebutnya komposit. Ya. Sehingga akan mempunyai kelebihan. Itu apa kelebihan-kelebihan dari komposit yang sudah kita buat? Yang pertama, massa jenis rendah atau ringan, lebih kuat dan lebih ringan. Perbandingan kekuatan dan berat yang menguntungkan, lebih kuat dalam bahasa tekniknya adalah stiffness ya untuk kekuatannya, lalu ulet bahasa tekniknya adalah tough atau toughness untuk keuletannya, dan tidak pedas, tidak mudah patah. Ya. Koefisien pemuaiannya yang rendah, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap korosi, dan yang lebih penting lagi adalah mudah untuk diproses ataupun dibentuk. Itu adalah kelebihan dari komposit. Lalu kekurangan dari komposit itu apa? Komposit tidak tahan terhadap beban shock atau beban kejut dan crash tabrak dibandingkan dengan metal. Ya, kalau ada beban kejut ataupun beban crash, dia akan pecah, gitu ya, ataupun patah gitu. Lalu kurang elastis, gitu, kurang elastis, lebih sulit dibentuk secara plastis. Nah, ini kekurangan-kekurangan yang diakibatkan oleh material dari komposit. Lalu penguatnya apa saja? Pada dasarnya material komposit mempunyai partikulat, gitu ya, fiber, lalu struktur. Nah, partikulat itu berarti partikel apa penyusunnya? Apakah partikel-partikel itu lebih besar ataupun lebih kecil dari bahan-bahan yang akan kita susun? Lalu fiber ada dibagi dua menjadi continuous dan discontinuous, di mana fiber ini bisa dibuat untuk berbagai macam hal-hal yang lain, gitu ya. Komposisi atau kombinasi dari material-material dari fiber itu. Lalu struktur, bagaimana strukturnya, gitu loh. Apakah strukturnya itu lebih kuat, lebih ulet ataupun lebih kokoh? Nah, itu nanti akan terjadi pada struktur penguatnya. Sehingga partikel pada penguat itu mempunyai keuntungan dari komposit yang disusun oleh recoverment ya berbentuk partikel, di mana kekuatannya lebih seragam pada berbagai arah. Dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan ya, untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kekerasan dari material itu sendiri. Cara penguatan dan pengerasannya oleh partikulat adalah dengan menghalangi pergerakan dislokasi. Dislokasi itu adalah keronggahan. Itu hal ini bisa kita lihat dengan mikroskop ya. Mikroskop apakah celah-celahnya di dalam sektor tadi itu lebih kecil atau lebih besar.
Nah, itu namanya celah itu dislokasi. Nah, di mana fiber sebagai penguat itu jenis fiber yang biasa digunakan untuk sebagai komposit antara lain sebagai ada fiber glass, ada fiber nylon, ada fiber karbon, ada fiber karbid. Nah, ini yang sering kita temui di pasaran. Gitu. Sehingga untuk fiber glass itu kelebihannya adalah kekuatan tinggi. Nah, ini kekuatannya, gitu ya. Kekuatannya itu lebih kekuatan tinggi, relatif murah. Lalu kekurangannya adalah kurangnya elastisitas. Gitu. Untuk fiber karbon itu kuat, lebih ringan, ya, lebih ringan, sangat kuat juga. Keuletan, kekuatan, kekerasannya lebih besar. Koefisien pemuaiannya kecil, dapat menahan getaran. Lalu kekurangannya adalah agak getas. Artinya dia itu mudah patah, gitu ya. Mudah patah. Lalu nilai pergerakannya ini kurang, terus harganya pun juga mahal. Gitu. Fiber grafitnya kelebihannya itu stiffness, ya, dari karbon, lebih ulet, lalu kurang dari disbanding karbon. Kekurangannya. Untuk fiber nylon adalah agak kuat tapi sangat ulet. Gitu. Tahan terhadap benturan, kekuatannya lebih besar, lebih murah dari karbon. Untuk kekurangannya dari bahan fiber nylon itu adalah kekuatan tekan lebih rendah dari karbon. Ketahanan panasnya lebih rendah dan karbon sampai dengan suhu 180 derajat Celcius. Sedangkan untuk struktur sebagai penguatnya adalah laminat adalah gabungan dari dua atau lebih lamina yang membentuk elemen struktur secara integral pada komposit. Lalu sandwich merupakan jenis komposit yang sangat cocok untuk menahan beban lentur, impact, meredam getaran dan suara. Nah, di sini jika kita membuat satu sandwich ada aturan-aturan yang akan kita gunakan, gitu ya. Ini ada jarak celahnya ini 0,005 cm. Lalu jarak per materialnya itu 0,01 cm. Nah, ini lapisan dari aluminium dan mika. Gitu ya. Terlihat ya cahaya merah ini terlihat nggak? Gitu ya. Ya. Lalu metriknya. Penyusunnya apa? Metrik adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar dan yang paling dominan, di mana metrik mempunyai fungsi sebagai berikut. Mentransfer tegangan ke serat, membentuk ikatan koheren permukaan metrik serat. Ya. Lalu melindungi serat, memisahkan serat, melepaskan ikatan, tetapi stabil setelah proses manufaktur. Ya, ini adalah metrik penyusunnya dan mempunyai fungsi yang tadi kita sebutkan yaitu mentransfer tegangan, membentuk ikatan koheren, melindungi serat, memisahkan serat, melepaskan ikatan, tetap stabil setelah proses manufaktur. Selain itu adalah metrik itu pada dasarnya dibagi menjadi tiga, gitu ya. Dibagi menjadi tiga, di mana komposit itu ada komposit dari keramik, ada yang komposit dari besi ataupun metal, lalu metrik yang terbuat atau tersusun dari bahan polimer. Gitu. Sehingga apa keramik metrik penyusunnya itu? Ini. Komposit ini bersifat satu. Biaya pembuatannya lebih rendah. Dapat dibuat dengan produksi massal, ketangguhannya baik,
tahan simpan, ya, tahan simpan. Lalu siklus fabrikasi dapat dipersingkat, kemampuan mengikuti bentuk lebih ringan. Dan keuntungan dari PMC atau polimer metrik komposit itu ringan, spesi keuletannya tinggi, kekuatannya tinggi, dan isotropi. Ini yang apa dari polimer. Tuh. Lalu kalau dari metrik atau logam itu kelebihan dari ini adalah dibanding dengan polimer, bahan polimer itu transfer tegangan dan tegangan yang baik. Ketahanan terhadap temperatur cukup tinggi, tidak menyerap kelembapan, tidak mudah terbakar, kekuatan tekan dan geser yang baik. Nah, ini kelebihan dari metal metrik kompositnya dibandingkan dengan polimer metrik kompositnya. Itu. Karena ini sudah jelas karena ini adalah dari PMC adalah dari metrik polimer, sedangkan yang metal adalah dari logam, gitu ya. Nah, komposit metrik yang dari keramik itu mempunyai keuntungan, gitu ya. Dimana dimensinya stabil ya itu ya. Bahkan lebih daripada logam yang sangat tangguh, bahkan hampir sama dengan ketangguhan dari cast iron. Ini kan dari keramik. Lalu mempunyai karakteristik permukaan yang tahan aus. Itu. Unsur kimianya stabil pada temperatur tinggi, tahan pada temperatur yang cukup tinggi juga, itu kekuatan dan ketangguhan dan ketahanan korosi. Ini adalah keuntungan dari bahan keramik metrik kompositnya. Sehingga ini berbagai macam sering digunakan. Salah satunya biasanya untuk apa? Listrik-listrikan ya. Listrikan. Itu kan semuanya dari buji. Kalau dari teman-teman tahu listrik yang ada di atap rumah, itu kan biasanya ada komposit metrik keramik putih gitu ya. Nah, itu sering dipakai untuk ini. Nah, ini adalah produk hasil dari kompositnya, berbagai macam. Ada yang dari apa dipakai untuk otomotif, gitu ya, konstruksi jembatan, transportasi udara, dan yang paling sering material komposit ini adalah digunakan sebagai bodi dari mobil F1. Tapi salah satunya mobil komposit produk komposit ini tidak tahan terhadap apa tadi? Tabrakan ataupun dari beban kejut. Itu. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Gitu.